Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Mohon maaf, kemarin kita sempat terkendala ketika melaksanakan webinar dikarenakan tiba-tiba koneksi internet saya terputus di sini dan tidak bisa tersambung kembali. Untuk itu saya mohon maaf dan karenanya sekarang saya akan coba record ulang apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu. Mudah-mudahan esensi dari materi yang akan saya sampaikan kali ini tidak berkurang dan teman-teman tetap mendapatkan informasi dan mendapatkan ilmu dari yang akan saya sampaikan nantinya. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bahwa materi webinar pada kesempatan kali ini adalah how to attract more traffic to our website. Jadi kita akan berbicara bagaimana nantinya membangun traffic ke dalam website kita. Nah, pada dasarnya nanti webinar atau materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini umumnya akan menjawab 5 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah itu traffic website? Yang kedua, mengapa traffic itu penting bagi sebuah website? Kemudian yang ketiga, apa tujuan utama dari traffic? Dan yang keempat, bagaimana cara mendatangkan traffic ke website? Yang kelima, bagaimana cara menjaga kestabilan traffic website? Nah, nanti semua isi dari materi webinar kali ini akan menjawab 5 pertanyaan tersebut. Dan nanti mungkin terakhir akan saya sampaikan juga bagaimana cara Codepolitan selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini mendatangkan trafficnya dari apa yang kami pelajari. Oke, sebelum saya menyampaikan materi lebih lanjut, sebelumnya saya akan memberitahukan terlebih dahulu tentang apa itu Codepolitan. Mungkin barangkali ada di antara teman-teman ada yang belum mengenal apa itu Codepolitan. Dan karena mungkin nanti studi kasusnya adalah Codepolitan atau yang akan saya sampaikan akan banyak terkait dengan Codepolitan. Jadi nanti mungkin akan roaming bagi teman-teman bila belum kenal apa itu Codepolitan. Jadi sederhananya Codepolitan adalah platform belajar pemrograman secara online dengan berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Nah, ini yang sekarang. Nah, Codepolitan sendiri sebenarnya sudah berdiri sejak 2016 dan kita sudah beberapa kali bertransformasi model bisnis. Jadi ini nanti akan penting sekali informasi ini untuk teman-teman ketahui karena terkait dengan traffic tersebut. Jadi Codepolitan itu berdiri 2016 Februari 2016 dan sebenarnya sekarang kita sudah 5 tahun sih. Jadi dari 2016, 2017, 18, 2019, 2020 dan 2021. Jadi kurang lebih selama 5 tahun Codepolitan sudah berdiri. Nah, Codepolitan berdiri itu pas pertama kali berdiri kita bukan merupakan sebuah website platform belajar online ya teman-teman. Jadi awal mula Codepolitan itu berdiri dari sebuah website blog. Jadi sebuah media lah, website media, dimana waktu itu kita sebagaimana pada media umumnya ya, kayak contohnya ya Detik atau mungkin lebih spesifik kayak Daily Sosial atau Tekinasi ya, kita di media yang secara spesifik membahas tentang pemrograman. Nah, pas pertama kali launching di 2000, sebenarnya kita pertama kali bukan launching ya, online-nya ya, website online-nya itu di 2014. Hanya saja waktu itu kita masih belum terlalu serius menggarapnya dan mulai diseriusin di 2016. Makanya mungkin kalau online pertama kalinya ya di 2014. Cuma kita mulai benar-benar kita seriusin itu di 2016. Dan di 2016 itu juga kita dirikan perusahaan atas nama Codepolitan. Jadi sebelumnya itu masih benar-benar website yang kita garap santai dan iya di sisi di waktu luang kita. Nah, di 2016 itu kita benar-benar menjadikan Codepolitan sebagai pekerjaan utama kita di 2016. Nah, di 2016 itu kita masih merupakan sebuah media, website media. Kita berusaha mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya ke Codepolitan dengan niche yang sangat khusus yaitu programming. 2017 juga kita masih melakukan masih sebagai media, cuma waktu di 2017 kita sudah mempunyai satu unit bisnis baru yaitu developer school atau kalau sekarang mungkin orang menyebutnya bootcamp, coding bootcamp.
Nah, kita mempunyai developer school di 2017, kita launching di bulan Ramadan waktu itu dengan pertama-tama kita inisiasi namanya Ramadan Produktif. Nah, di 2018 baru kita mempunyai kelas online. Nah, dari 2018 akhirnya sampai sekarang kita terus memperbaiki kelas online yang kita punya sampai sekarang. Nah, sampai sekarang kita kalau disimpulkan kita mempunyai dua layanan lah di Codpolitan. Yang pertama yaitu online course. Yang kedua coding bootcamp tadi yang kita launching di 2017 tadi. Dan kebetulan di 2020 tahun kemarin itu sampai sekarang malahan untuk coding bootcamp ini kita belum selenggarakan lagi karena terkendala COVID-19 ini. Jadi mutlak dari sejak 2020 kita hanya fokus di online course-nya saja. Dan memang sejak 2018 sampai sekarang kita sudah banyak sekali melakukan perubahan, lebih kepada enhancement sih sebenarnya terkait online course ini. Jadi kalau teman-teman tahu pertama kali Codpolitan mulai menyelenggarakan online course, itu banyak sekali perubahan yang telah kita lakukan baik itu di website maupun fitur-fitur serta layanannya yang ada di online course itu. Ini data statistik di 2020 ya teman-teman. Jadi ini bukan data terbaru tapi mungkin bisa mewakili. Jadi Codpolitan terakhir di 2020 itu kami memiliki pengunjung harian sekitar 17.000 per hari. Kemudian alumni bootcampnya kita sudah punya 380, yang beraktif kami 124.000. Kemudian modul belajar 1.117, kelas online 46, dan murid kelas online waktu itu ada 84,5.000. Ini di akhir 2020. Ini data saya record di 2020 akhir di bulan Desember. Artinya kalau misalnya dihitung sampai sekarang ada 2 bulan lebihnya itu sudah berubah harusnya. Sudah ada penambahan. Contohnya kelas online. Sekarang kelas online kita sudah punya 52 kelas, artinya sudah ada penambahan 6 kelas online baru dari yang tercatat di sini. Dan lain-lainnya pasti bertambah. Mulai dari member aktif, murid kelas online-nya juga bertambah, modul belajarnya juga bertambah. Kecuali online alumni bootcamp ya. Alumni bootcamp ini tidak bertambah karena di selama 2020 sampai sekarang kita tidak menyelenggarakan bootcamp. Walaupun sekarang kita punya yang namanya online mentoring. Itu agak beda sih. Oke, selanjutnya portfolio kemitraan kami telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik negeri maupun swasta, maksudnya baik pemerintah ataupun swasta, bahkan bekerja sama dengan kampus-kampus juga dan banyak lainnya. Ini kenapa saya cantumkan, nanti mungkin ada kaitannya dengan traffic. Jadi kami telah bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan sampai saat ini. Dan semua itu mulai dari pertumbuhan Codpolitan sejak awal, sejak pertama kali launching, dan pertumbuhannya itu tidak lain dan tidak bukan sebenarnya karena Codpolitan memiliki traffic. Codpolitan memiliki traffic sehingga kita bisa melakukan banyak hal, perbaikan serta pertumbuhan. Bahkan karena kita memiliki traffic, jadi kita bisa monetize website kita di Codpolitan ini. Akhirnya sekarang ya kita sebagai sebuah perusahaan tentu saja ada unit bisnisnya. Dan itu semua berkat kita memiliki traffic. Makanya traffic ini sangat penting sekali. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menyusunnya. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang apa itu traffic dan bagaimana nanti cara mendatangkannya, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu terkait pandemi COVID-19 ini teman-teman. Jadi COVID-19 ini atau pandemi ini sebenarnya memaksa kita untuk melangkah lebih cepat beberapa tahun dari seharusnya. Jadi kalau teman-teman melihat keadaan sekitar sekarang dalam kondisi COVID-19, sebenarnya banyak sekali yang telah bertransformasi atau melakukan perubahan, telah berubah ya dari yang sebelum-sebelumnya. Kita dipaksa lebih cepat. Mungkin kalau misalnya tidak ada COVID, ini apa yang sekarang sedang terjadi ini, apa yang sudah kita capai saat ini mungkin akan lebih lambat dicapainya. Paling tidak COVID, dari sekian banyak hal negatif yang mungkin kita rasakan, ada beberapa hal positifnya juga, yaitu membawa percepatan dalam pertumbuhan terutama dalam industri digital. Nah, beberapa hal yang kita bisa kita lihat, contohnya ini ya,
ada berita dari CNN Indonesia, Kemnakes imbau perkantoran optimalkan sistem kerja WFH. Nah, sebelumnya kan kita nggak tahu tuh yang namanya kerja tuh bisa WFH, khususnya bukan bukan di bidang programming ya. Mungkin orang awam, mungkin ya orang yang tidak bekerja di bidang IT, mungkin ya merasa bahwa bekerja itu harus datang ke lokasi. Nah, kalau di programming kan sebenarnya di industri IT udah biasa ya. Nah, dengan COVID ini orang jadi aware sama hal-hal itu. Jadi bahwa oh ternyata bekerja itu bisa loh ya kerja remote. Oh, ada loh yang namanya kerja remote. Nah, orang sekarang sudah mulai teredukasi bahwa ada yang namanya bekerja remote. Jadi mungkin sekarang kalau misalnya ada orang yang bekerja dari rumah tidak terlalu sulit menjelaskannya seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kok kerja di rumah ngapain sih? Sekarang orang sudah tahu oh ternyata ada orang yang bisa bekerja dari rumah loh. Banyak sekali pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Kemudian ini ada lagi berita kerja dari rumah PNS tetap wajib absen online. Nah ini yang menarik juga sih. Eh, dengan adanya COVID ini akhirnya orang dipaksa untuk belajar. Salah satunya yang paling tidak menggunakan absensi online lah. Sebelumnya kan banyak sekali orang-orang ya karena mungkin PNS juga tidak semuanya generasi milenial ya. Banyak juga digital imigran yang sebelumnya mungkin mereka tidak mengenal teknologi digital, mungkin bahkan menggunakan smartphone aja masih kesulitan dan mereka akhirnya dipaksa sekarang untuk absen secara online. Ini menarik sebenarnya. Jadi sekarang orang mulai dipaksa tuh menggunakan aplikasi-aplikasi online seperti ini. Bagi generasi milenial ini hal yang biasa sebenarnya, tidak ada sesuatu yang menarik di sini. Tapi bagi generasi digital imigran di atas generasi milenial ya, yang sekarang mungkin sudah berumur berapa ya? 35 ke atas mungkin. Nah, itu ini hal-hal yang baru buat mereka. Nah, kemudian contohnya lagi nih dari CNN lagi, belanja online naik 400% saat musim corona. Artinya sebenarnya ekonomi tetap berjalan, hanya saja pindah yang awalnya mereka datang ke mall untuk belanja, sekarang mereka bisa belanja online. Bisa melakukan secara online. Google Classroom dan Zoom paling favorit saat pandemi. Nah, ini juga terjadi transformasi lagi kan. Orang mencari alternatif bagaimana caranya belajar. Akhirnya ya sekarang orang sudah mulai terbiasa yang namanya belajar online. Sebelum-sebelumnya orang merasa belajar online itu bukan opsi ya, belajar itu harus ketemu. Tapi karena COVID ini akhirnya memaksa orang bisa belajar online dan setelah dijalani ternyata orang sadar, oh belajar tuh benar-benar bisa online ya, online tuh bisa belajar loh. Beberapa hal bisa dipelajari secara online. Nah, kemudian juga yang menarik lagi nih, selama pandemi corona pengguna baru Netflix bertambah 15,8 juta. Ini banyak banget sih teman-teman. Artinya, nah ini mungkin salah satu solusinya ya. Sebelumnya kan orang datang ke buat nonton tuh datang ke bioskop, nonton di sana ya. Di COVID ini dipaksa orang diam di rumah, akhirnya ya Netflix berkembang. Industri nonton film streaming seperti ini berkembang kan. Uh, Banyak sebenarnya sekarang muncul juga saingan Netflix itu kan Disney punya juga kan. Nah, kemudian ini lagi, waktu tonton YouTube meningkat di masa pandemi. Ini dari media Indonesia. Kemudian pengguna TikTok naik 20% selama pandemi. Terbanyak konten edukasi dan nah, buktinya ya. Mungkin sebelumnya orang menganggap TikTok itu hanya sebatas main-main, sekarang bisa digunakan untuk konten edukasi juga. Banyak hal bertransformasi teman-teman. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa semua itu terjadi karena COVID dan jangan harap semua akan kembali persis seperti sebelum adanya COVID. Dunia sudah banyak berubah karena COVID ini dan kita dipaksa. Kita nggak tahu kapan akan berakhir COVID ini dan yang pasti seandainya COVID sudah berakhir pun saya rasa ada banyak hal yang tidak bisa kita kembalikan seperti sebelumnya. Contohnya saja sekarang ya, yang sudah kita rasakan lah ya. Sebenarnya sekarang mall-mall sudah mulai dibuka teman-teman. Mall-mall sudah mulai dibuka. Bahkan jalan raya sebenarnya kan 70% sudah kembali normal ya, 70% ya. Walaupun belum 100%, artinya 70% itu sudah ramai. Jalan raya sudah ramai, orang-orang sudah mulai beraktivitas di luar rumah lagi, sudah menggunakan new normal, orang-orang sudah keluar rumah dan orang-orang sudah berjalan-jalan lah seperti biasa lah. Namun
anehnya adalah kenapa mall-mall masih sepi, padahal orang sudah bisa pergi ke mall dan mall sudah dibuka. Nah, ini salah satunya. Orang karena sudah terbiasa belanja online, akhirnya sekarang orang untuk belanja sesuatu itu tidak harus pergi ke mall. Mungkin mall nanti fungsinya akan beda kali ya. Untuk belanja saja orang mungkin sekarang lebih tertarik untuk belanja lewat online aja. Ini adalah satu hal yang berubah. Ya sebelumnya kan orang belanja walaupun mungkin dulu sudah ada yang namanya penjualan online, apa membeli secara online, tapi dengan Covid ini orang berubah akhirnya. Dan banyak contohnya lagi bioskop. Bioskop sudah dibuka sekarang walaupun dengan sudah menerapkan protokol kesehatan, tapi pada akhirnya apa? Mereka masih kesulitan untuk mendatangkan pengunjung karena orang sudah terbiasa nonton film streaming sekarang. Dan banyak sekali opsi-opsinya. Kalau di bioskop mungkin mereka mempunyai keterbatasan, akhirnya streaming mereka bisa nonton apa aja dengan biaya yang jauh-jauh lebih murah. Nah, itulah teman-teman yang pertama yang ingin saya sampaikan sebelum nanti kita akan masuk ke materi. Oke, selanjutnya kita langsung masuk pembahasan utamanya, yaitu tentang bagaimana cara mendatangkan traffic. Tadi seperti yang saya sampaikan terlebih dahulu sebelum di webinar kali ini, fokus utama dari materi kita adalah untuk menjawab 5 pertanyaan yang tadi ya. Nah, sebelumnya kita akan bahas apa sih traffic itu ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana cara mendatangkan traffic, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih sebenarnya traffic itu ya. Oke, ini traffic apa? Apa itu traffic? Nah, ketika pertama kali kita membangun sebuah website, kita mempunyai sebuah website, misalnya kita sudah mengembangkan sebuah website develop web. Nah, ketika website kita pertama kali muncul atau pertama kali online, maka sebenarnya kita bisa dibilang mempunyai nol traffic sampai kita mendatangkan traffic atau membuat orang lain mengunjungi website kita, ya kan? Membuat orang lain mengunjungi website kita, mengundang orang lain mendatangi website kita, maka itu yang disebut traffic. Jadi traffic itu kunjungan orang ya, kunjungan orang ke website kita. Sederhananya seperti itulah, kunjungan orang lain ke website kita, baik itu menggunakan komputer desktop misalnya, atau menggunakan laptop, atau menggunakan smartphone, atau menggunakan yang lainnya ya, misalnya bisa tablet juga. Nah, di mana website kita dikunjungi maka itu disebut traffic. Nah, traffic itu adalah kunjungan website. Sederhananya seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika pertama kali website kita online, sebenarnya website kita bersaing dengan miliaran website yang lain yang ada di dunia ini. Kita mungkin hanya satu dari 1 miliar website di dunia. Setiap detiknya mungkin pasti ada website-website baru yang yang muncul di dunia ini, dan kita hanya menjadi salah satu bagian dari website yang ada di dunia ini. Dan apa yang membuat orang lain mengunjungi website kita dan kenapa orang lain yang mengunjungi website itu sebenarnya yang lebih penting. Karena ketika orang browsing ke internet, dia akan mengunjungi sebuah website yang menurut mereka itu penting. Nah, itulah yang sebenarnya yang nanti akan menjadi pembahasan kita, bagaimana cara mendatangkan trafficnya. Kemudian sebelum kita ke sana, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih tujuan dari traffic itu. Nah, di sini saya contohkan, di sini ada toko Gundam ya teman-teman. Nah, ini saya perbesar sedikit. Nah, ini toko Gundam. Ini toko Gundam, saya contohkan toko Gundam. Saya analogikan bahwa traffic itu, website itu anggap aja ya kita sebuah toko ya. Misalnya contohnya ini toko Gundam ya, toko Gundam. Kira-kira siapa orang yang datang ke toko Gundam tersebut? Ya sudah pasti bukan semua orang dong ya. Orang yang mendatangi toko Gundam ini bisa jadi, kalau misalnya kita coba breakdown ya, misalnya ya, kita definisikan, yang datang ke toko Gundam ini adalah orang-orang yang suka Gundam pastinya ya, suka Gundam. Kemudian mungkin dia juga suka rakit-rakit, suka merakit. Atau bisa juga dia adalah orang yang
action figure kan. Nah, atau bisa juga dia adalah orang yang suka anime. Nah, si toko Gundam ini mempunyai orang-orang yang datang ke website ke tokonya. Artinya sebenarnya yang di sini mau saya sampaikan adalah tidak semua orang sebenarnya kan cocok dengan toko Gundam ini. Kalaulah misalnya ada orang yang datang ke toko Gundam, kalau misalnya dia tidak bagian dari ini, mungkin peluang dia untuk membeli Gundamnya akan lebih kecil, ya kan? Karena mungkin dia bisa jadi tersesat di toko Gundam tersebut dan dia tidak punya ketertarikan untuk membeli di sini. Dan apa yang diharapkan oleh toko Gundam tentu saja kan ketika si toko ini berdiri dan melakukan penjualan, pasti dia ingin produknya terjual, otomatis dia ingin orang-orang yang datang sebenarnya adalah orang-orang yang membeli. Nah, orang yang beli adalah apa? Yaitu orang yang cocok dengan kriteria jualan dia. Otomatis sebenarnya di sini yang mau saya sampaikan adalah tidak semua orang sebenarnya cocok untuk mengunjungi toko Gundam ini. Artinya ada kriteria-kriteria tertentu yang memang cocok. Tidak semua orang cocok di sini. Ini contoh selanjutnya. Ini adalah toko boneka ya. Ini toko boneka. Toko pun demikian dengan toko boneka seperti toko Gundam tadi. Tentu saja tidak semua orang cocok datang ke toko boneka ini. Misalnya ya, apakah nenek-nenek berusia 60 tahun cocok untuk datang ke sini? Bisa saja cocok. Misalnya dia ingin membelikan kado untuk cucunya ya. Tapi tentu saja di toko boneka ini akan mempunyai kriteria yang lebih masuk dari itu. Misalnya contohnya ya, gadis ya kan, gadis berumur misalnya ya, gadis yang datang ke toko boneka yang kira-kira membeli boneka adalah gadis berusia 17 tahun misalnya ya, dimana dia udah bisa menyimpan uang untuk membeli boneka tahun sampai mungkin dengan umur 35 tahun misalnya ya. Misal, ini saya kurang tahu karena saya bukan penjual toko boneka, jadi saya tidak benar-benar menganalisa, tapi ini sebagai simulasi aja ya teman-teman. Misalnya juga targetnya adalah pria dewasa berumur 17 tahun sampai dengan misalnya 35 tahun juga deh, misalnya yang memiliki pasangan misalnya ya, seperti itulah. Artinya sebenarnya tidak semua orang cocok datang ke toko boneka ini. Misalnya anak laki-laki berusia 10 tahun mungkin tidak terlalu cocok, kecuali dia mungkin suka boneka. Artinya tidak semua orang cocok dengan toko boneka ini, mendatangi toko boneka ini. Dan pun demikian, toko boneka ini juga sebenarnya tidak terlalu mengharapkan banyak orang datang. Kalau misalnya orang itu tidak tepat, kan percuma. Misalnya toko boneka dikunjungi oleh 100 orang, tapi dari 100 orang itu tidak ada yang beli karena semuanya hanya nyasar dan mereka salah mengira. Awalnya mereka kira ini toko kue misalnya, tapi setelah masuk toko boneka dan mereka tidak cocok dengan toko boneka itu dan tidak membeli sama sekali. Selanjutnya contoh ketiga, ini ada gym ya, ini tempat fitness. Tempat bisnis juga mempunyai pasarnya sendiri, audiensnya sendiri, marketnya sendiri, trafficnya sendiri kan. Artinya tidak semua orang memang cocok masuk ke tempat gym, ya kan? Misalnya orang yang cocok ke tempat gym apa? Orang cocok di sini orang yang gemuk misalnya ya. Misalnya orang yang gemuk yang mempunyai keinginan untuk kurus misalnya, atau mempunyai tubuh ideal. Atau juga misalnya orang yang kurus kering misalnya, dan ingin mempunyai tubuh ideal agar berisi sedikit, misalnya badannya berisi. Nah, bisa juga perempuan ya kan, ini laki-laki atau perempuan bisa, atau perempuan yang ingin langsing kan, perempuan yang ingin punya body bagus.
ingin punya tubuh bagus misalnya ya, dia bisa cocok datang ke gym. Nah, nanti strategi-strategi bagaimana si gym ini mendatangkan orang-orang ini tentu berbeda, ya kan? Misalnya si boneka juga tadi bagaimana caranya nih toko boneka mendatangkan orang-orang yang tepat. Nah, itulah ya strategi mendatangkan traffic tadi. Pun demikian tadi dengan Gundam juga kan. Bagaimana caranya toko Gundam ini mendatangkan traffic, itulah yang menjadi persoalannya. Nanti kan karena marketnya berbeda-beda, tentu saja perlakuannya berbeda-beda dan cara mendatangkan orang-orang ini ke dalam tempat ini, misalnya ke gym, tentu saja mendatangkan orang-orang, misalnya contohnya untuk mendatangkan orang-orang gemuk, tentu saja promosinya beda ya, ya kan, dengan orang selain yang ini kan. Misalnya promosinya bagi apalah saya kurang paham lah intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa tujuan utama dari traffic ini yang kadang-kadang orang salah ya, traffic itu sebenarnya tidak untuk mendatangkan semua orang sebanyak-banyaknya ya. Traffic itu tidak untuk mendatangkan semua orang sebanyak-banyaknya. Karena apa artinya mendatangkan orang banyak tapi tidak membeli produk kita? Itu kurang berfaedah sebenarnya ya kan. Yang menjadi tujuan utama traffic adalah mendatangkan orang yang tepat. Yang tepat. Nah, sebanyak-banyaknya baru dah ini boleh. Jadi tujuan dari traffic itu bukan untuk mendatangkan semua orang sebanyak-banyaknya. Tapi tujuan dari traffic adalah mendatangkan orang yang tepat yang berpotensi membeli produk kita atau sesuai dengan produk kita, sehingga nanti mungkin bisa diarahkan tergantung goalnya kita mau apain ya. Artinya mendatangkan orang tepat lah ke website kita sebanyak-banyaknya. Sebenarnya tidak untuk website, kemanapun, ke toko ini juga offline maupun online sama aja sebenarnya prinsipnya. Kalau online berarti kita ingin mendatangkan orang yang tepat sebanyak-banyaknya ke website kita. Kenapa? Karena mungkin orang yang tepat berpotensi untuk membeli produk kita ya, atau bisa tercapainya goal kita lebih cepat. Nah, orang yang tidak tepat itu yang disebutnya nanti akan bounce rate-nya tinggi, karena dia ya datang ke website kita hanya nyasar kemudian dia pergi lagi. Itu sebenarnya tidak terlalu bagus. Alih-alih mendatangkan semua orang, maka energi kita seharusnya ketika kita membangun sebuah website harusnya adalah bagaimana caranya kita mendatangkan orang yang tepat ini sebanyak-banyaknya ke website kita. Dan itulah fungsi utama atau tujuan utama dari traffic itu sendiri. Nah, ini kenapa ini penting, karena supaya teman-teman nanti ketika membuat website tidak salah. Website teman-teman itu tidak untuk dikunjungi semua orang. Pasti semua website yang ada di dunia ini pasti mempunyai marketnya sendiri. Even itu media sekalipun, misalnya media Detik lah, pasti dia punya marketnya sendiri. Misalnya orang berusia berapa tahun, nanti tentunya akan terkait dengan experience-nya, bagaimana website itu dicocok dengan usia-usia tertentu. Misalnya yang paling gampang ya, contoh kasusnya Cosmopolitan lah. Cosmopolitan mostly ini dikunjungi oleh laki-laki ya, otomatis kita websitenya bagaimana cocok untuk laki-laki, misalnya berusia dari 16 sampai umur 35 tahun. Nah, kita akan menggunakan experience atau bahkan marketing sesuai dengan umur tersebut. Misalnya kita gunakan warna-warna yang cocok dengan umur tersebut, seperti itu. Dan menggunakan promosinya pun untuk mendatangkan ke website, kita lakukan promosi untuk umur-umur yang cocok, misalnya kata-kata yang digunakannya untuk copywritingnya di website. Nah, itu yang cocok dengan umur tersebut. Nah, selanjutnya, sebelum kita membuat sebuah, misalnya kita udah tahu bahwa traffic itu penting, dan tujuan utama dari traffic itu sebenarnya mendatangkan orang sebanyak-banyaknya yang tepat, orang tepat sebanyak-banyaknya. Namun sebelum kita develop website, sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah goal utama kita. Jadi teman-teman jangan asal bikin website ya. Mungkin bagi developer kadang-kadang karena mempunyai skill untuk bikin website, akhirnya ya bikin aja tanpa mempertimbangkan goal utama dari website itu apa sih sebenarnya.
Karena gini teman-teman, sebelum ke sana ya, banyak sekali ini kan memang karena developer sih, karena developer ya, karena saya developer juga, karena saya adalah programmer juga, jadi saya kurang lebih tahu tentang perspektif ini. Banyak sekali programmer atau developer yang karena mereka mempunyai skill untuk membuat website, akhirnya mereka hanya fokus pada hal ini. Ini adalah contohnya development atau codingnya ya, coding untuk membuat web. Mereka hanya fokus di sini. Mereka hanya fokus di sini dan merasa setelah mereka fokus ke sini, selanjutnya adalah mempromosi. Jadi promosi itu mereka rasa adalah bagian aktivitas ya, atau aktivitas lanjutan setelah websitenya jadi. Nah, itu sebenarnya adalah pandangan yang keliru, karena sebenarnya promosi itu strateginya harus dipikirkan, sebenarnya harus bahkan ketika website itu belum jadi. Kadang-kadang kita kan sebagai developer hanya fokus di sini, bahkan kadang-kadang kita ribut, ini kira-kira bagusan menggunakan Laravel atau CI atau menggunakan JavaScript atau yang lain, kita sibuk mengenai ini dulu. Bahkan ketika websitenya belum jadi nih, bahkan kita nggak tahu websitenya laku atau enggak, kita udah pusing mengenai teknologinya. Oh ini kayaknya keren nih pakai React.js misalnya. Oh ini keren pakai JavaScript, kita pakai Vue.js untuk ininya, frameworknya dan lain sebagainya. Pusingnya, berantemnya di urusan development. Sebenarnya tidak salah kalau misalnya teman-teman merupakan sebuah tim development pada sebuah perusahaan, karena memang fokusnya ya teman-teman sebagai tim development saja. Karena untuk urusan marketing dan yang lainnya sudah di handle oleh tim yang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman solo player, misalnya teman-teman ingin membangun sebuah bisnis online ya misalnya, dan teman-teman masih sendirian atau tim sangat kecil, teman-teman harus memikirkan ini terlebih dahulu, karena ada satu hal yang teman-teman harus kerjakan sebelum teman-teman membuat website, yaitu identifikasi. Nah, teman-teman harus tentukan dulu, definisikan terlebih dahulu apa itu goalnya. Ini klik sini ke atas ya, goal websitenya tuh mau ngapain, nah nanti strategi promosinya kayak gimana. Makanya membuat website itu sudah dipikirin, tidak hanya kita memikirkan bagaimana develop websitenya ini menggunakan teknologi apa, tapi nanti dipikirkan juga strateginya. Nah ini akan penting sekali, karena sebenarnya ini bisa berjalan bersamaan antara development dan kemudian ke promosi website. Ini sebenarnya bisa kita lakukan bersamaan, maksudnya strateginya sudah kita pikirkan ya. Nah yang pertama-tama harus kita pikirin adalah goal website itu sendiri. Goal websitenya mau apa sih? Goal website itu kan bisa macam-macam ya. Bisa misalnya saya mau bikin website tujuannya untuk belajar aja lah. Misalnya ya, saya masih mahasiswa, saya hanya ingin belajar bikin website, ya tujuannya untuk belajar. Nah kalau untuk belajar sih sebenarnya nggak usah pikirin hal yang lain, udah fokus di belajar aja. Nah, yang penting website jadi sudah cukup sebenarnya. Kemudian yang kedua, tujuan bikin websitenya buat apa? Misalnya untuk monetize. Saya bikin website nggak mau dong hanya bikin website gitu aja. Saya mau bikin website untuk jadi mesin uang buat saya, misalnya untuk monetize. Nanti jadi sumber pendapatan saya lanjutnya. Nanti saya bikin websitenya untuk itu misalnya. Itu juga boleh. Atau yang ketiga misalnya untuk branding. Saya ingin branding loh, tujuan bikin website. Saya ingin dikenal sebagai seorang tokoh apalah gitu misalnya. Saya ingin branding, saya punya visi sebagai apa, misalnya ingin mengubah dunia, saya ingin branding, apalah, bisa teman-teman lakuin itu juga. Atau yang lainnya, bisa banyak hal. Atau saya cuma ingin berbagi aja, sharing. Saya suka sharing, saya nggak peduli siapa yang ngunjungin, saya nggak peduli ada duitnya atau enggak, saya pokoknya saya ingin sharing aja. Nah, misalnya kayak gitu. Atau yang lainnya, dan lain-lain. Nah ini teman-teman harus benar-benar teman-teman perhatiin sebelum teman-teman develop website. Karena ini nanti akan menjadi hal yang krusial untuk dilakukan untuk promosinya teman-teman. Dan juga nanti developnya tentu saja akan berpengaruh ya teman-teman. Kita akan sangat berpengaruh nanti developmentnya, bentuk website seperti apa, teman-teman harus definisikan terlebih dahulu ini. Ya sebenarnya pasti ketika teman-teman membuat website kita pasti sudah punya tujuannya. Cuma kadang-kadang tujuannya masih belum jelas. Untuk apa? Khusus untuk teman-teman yang ingin monetize websitenya, ini perlu pemikiran lebih dalam lagi, karena
websitenya tidak hanya sembarangan kan, websitenya harus benar-benar teman-teman pelajari, nanti marketnya siapa, usernya siapa. Nah itulah kenapa tujuan yang kedua dari definisi itu kita tentukan audiens. Nah, seperti tadi kita berbicara tentang toko-toko Gundam, toko boneka atau gym ini tadi, mereka punya audiensnya sendiri-sendiri. Pun demikian nanti website yang kita bangun juga akan mempunyai audiens. Oleh karena itu, saya sangat rekomendasikan teman-teman nanti belajar tentang persona ya. Persona, bukan persona. Ini maaf tulisan saya agak kurang bagus karena saya sering udah lama banget nggak nulis. Nah ini nanti saya sarankan nanti teman-teman belajar tentang persona audience atau audience persona. Nanti bisa dipelajarin banyak sekali kok, di YouTube juga banyak atau di website teman-teman tinggal googling aja. Atau bahkan saya rasa ada course-nya sendiri yang membahas tentang persona. Ini pembahasan yang dalam juga. Jadi tidak mungkin saya sampaikan di sini. Sederhananya adalah persona itu teman-teman definisikan secara mendalam dan benar-benar spesifik siapa sih audiens kita, audiens pengunjung website kita yang nanti berpotensi tidak hanya mengunjungi website kita, tapi juga nanti konversi hingga terjadi goal kita. Goalnya buat apa? Misalnya teman-teman punya produk sepatu, misal ya, punya produk sepatu. Nah teman-teman bisa orang yang ini nih, si persona ini, audiens persona ini nanti kita tentukan kira-kira siapa sih yang berpotensi besar membeli sepatu. Nah ini teman-teman harus definisikan secara detail. Sepatu seperti apa yang teman-teman jual sehingga audiensnya seperti apa. Nah itu teman-teman harus definisikan secara detail. Kalau bisa sampai umurnya kira-kira berapa, jenis kelaminnya apa, pekerjaannya apa, kebiasaan mereka apa sih yang mereka suka, apa kekhawatiran mereka, apa alasan-alasan utama mereka kenapa membeli produk kita. Kira-kira misalnya kalau sepatu misalnya, apa sih kira-kira tujuan orang beli sepatu, apa sih yang menyebabkan orang beli sepatu, alasan utamanya apa, atau kira-kira apa kekhawatiran ketika orang beli sepatu. Nah itu harus didefinisikan secara detail. Nah itu nanti ada ilmunya, makanya saya sarankan nanti teman-teman bisa mempelajari lebih detail tentang persona. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ketika kita membuat website sebenarnya tahapannya panjang ya teman-teman. Development web pada dasarnya hanya salah satu dari alur website itu sendiri. Banyak sekali ketika kita website itu nanti ada promosinya, marketing, dan bahkan nanti ada copywritingnya juga. Itu sangat penting. Banyak sekali sebenarnya yang dibahas. Cuma kadang-kadang bagi developer pusingnya di bagian codingnya ya kan. Sebenarnya nggak masalah karena itu memang tugasnya developer. Tapi kalau buat teman-teman yang nanti programmer tapi ingin membangun sebuah bisnis, nah ini harus mempertimbangkan hal yang lain seperti promosinya, bagaimana channelnya apa aja, itu harus benar-benar teman-teman pertimbangkan, tidak hanya developer saja. Sebenarnya kalau buat teman-teman developer yang memang sudah punya tim khusus, sebenarnya materi ini tidak terlalu impact sih buat teman-teman, karena teman-teman ya udah tinggal coding aja, teman-teman bisa fokus untuk memilih teknologi apa yang terbaik. Tapi kalau teman-teman bisa coding dan teman-teman ingin membuat website yang nanti teman-teman bisa manfaatkan untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk nambah penghasilan teman-teman, mungkin ini perlu teman-teman pertimbangkan. Selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan ketika kita membuat sebuah traffic, ingin mendatangkan traffic ya, yaitu saluran trafficnya, saluran atau channel website kita, channel masuk website kita. Nah, secara umum channel atau saluran masuk website itu dibagi menjadi 4, yaitu direct yang pertama, yang kedua referral, yang ketiga sosial media, yang keempat mesin pencari, dan yang terakhir adalah email. Kadang-kadang email ini dimasukin ke referral juga, tapi saya pisah biar gampang aja ya. Umumnya ada 5. Secara umum ada 5 saluran traffic itu. Yang pertama direct. Direct itu apa sih? Direct itu sederhananya adalah orang mengunjungi website kita karena sudah tahu URL-nya. Misalnya di sini orang datang ke website kita dengan cara mengetikkan
Di browsernya www.kodepolitan.com misalnya ya teman-teman. Karena sudah tahu alamatnya kodepolitan.com, dia langsung mengunjungi kodepolitan.com. Nah, itu yang disebut direct. Jadi dia langsung mengunjungi websitenya secara langsung. Baik apakah itu dia memang sudah user Kodepolitan misalnya, ataukah dia tiba-tiba melihat iklan di internet, atau ada orang mereferensikan, kemudian dia mengetik di browser, mengetiknya langsung di browsernya dengan alamat www.kodepolitan.com. Nah, itu yang disebut direct. Kemudian referral. Referral itu apa sih? Referral itu orang mengunjungi website kita karena mendapatkan referensi dari website lain. Website lainnya selain media dan mesin pencari ya, dan email juga. Misalnya referral itu saya punya website misalnya, website saya ternyata misalnya sangat terkenal atau apalah gitu, direkomendasikan oleh website yang lain. Misalnya dari media lah, media yang gampang dia, misalnya website kita terkenal karena apa gitu, kemudian ada media yang membahas website kita, kemudian ada linknya dicantumkan website tersebut. Atau juga tidak harus media sebenarnya, misalnya kita punya sebuah websitenya bagus, solusi misalnya jasa membuat template lah misalnya gitu, jasa membuat template website. Contohnya kita membuat website dengan headline seperti itu, tujuannya website kita adalah promosi bahwa kita punya skill untuk membuat template website. Nah, tiba-tiba ada teman kita yang punya website juga, dia nulis di blognya dan mencantumkan link menuju website kita. Nah, itu disebut referral. Jadi website referral itu saluran referral itu datang dari website lain yang mengunjungi website kita. Nah, mengunjungi website kita. Ini website kita nih misalnya. Tapi tidak langsung, kalau direct kan dia langsung ketik di browser, langsung menuju website kita. Kalau referral itu ada website lain, misalnya ada website apa lagi itu banyak membahas, kemudian direferensikan ke website kita. Ini ada artikel bagus nih dari website ini, silakan dilihat. Misalnya seperti itu. Itu referral. Kemudian yang ketiga, yaitu sosial media. Sosial media ini ya sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Semua semua website, semua traffic website yang datangnya dari sosial media. Nah, itu saluran sosial media. Nah, nanti untuk sosial media sendiri nanti ada bahasan lagi nih untuk strateginya, untuk strategi bagaimana cara kita mendatangkan traffic. Ada yang namanya istilahnya SMO, kemudian ada lagi yang namanya SMM. Nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk SMO apa dan SMM apa. Sederhananya SMO itu singkatan atau kependekan dari Social Media Optimization. Kalau SMM itu Social Media Marketing. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang saya akan jelaskan secara umum terlebih dahulu. Kemudian mesin pencari tentu saja kita tahu ya. Apabila kita website kita dikunjungi dengan cara orang mengetikkan di mesin pencari, misalnya orang nyari di Google nih kata kunci apa, dan karena website kita sudah diindeks oleh Google, udah diindeks sama Google, kemudian muncul di halaman pertama, misalnya orang datang ke website kita melalui Google. Nah, itu adalah saluran melalui mesin pencari. Bisa juga dari Yahoo atau yang lainnya, Bing misalnya, atau Baidu. Nah, di mesin, tapi mungkin kita akan fokus, kalau kami sih fokusnya di Google aja sejauh ini. Nah, untuk mesin pencari ini ada dua juga sih, ada strateginya, nanti teman-teman bisa pelajari juga. Nanti akan saya detailkan di bawah. Di mesin pencari ini ada yang namanya SEO. Ini Search Engine Optimization. Yang kedua ada yang namanya Search Engine Marketing. Ya sama sih kurang lebih, nanti detailnya di bawah. Kalau email, itu website kita dikunjungi karena referensi melalui email. Nah, ini strateginya banyak lagi, nanti ada email blast dan segala macamnya. Tapi mungkin pada kesempatan kali ini kita akan tidak terlalu banyak membahas tentang email. Intinya ada strategi khusus untuk mendatangkan orang melalui email. Teman-teman bisa manfaatin juga. Nah, sekarang kita akan membahas yang ini dulu nih. Yang ini dulu. Yang ini, sorry.
Kita akan turunkan ke bawah. Kita akan bahas lebih dalam terlebih dahulu. Nah, di Google kan ketika kita mengetikkan apa namanya, ketika kita kita ketika kita berkunjung ke ketika kita datang berkunjung ke website Google, kita mencari mengetikkan kata kunci, misalnya ini contohnya ya, belajar pemrograman. Kalau kurang besar saya besarin dikit. Oke. Misalnya kita ketikkan kata kunci belajar pemrograman, maka akan muncul kan apa namanya, website-website yang sesuai dengan kata kuncinya. Nah, ini contohnya. Ini kebetulan yang di pertama adalah website dari Codepolitan. Nah, ini ada artikel yang keindeks sama Google untuk kata kunci belajar pemrograman. Yang artikelnya cara enjoy memulai belajar pemrograman. Kemudian yang kedua nih, bahkan yang kedua juga dari Codepolitan sendiri. Codepolitan lagi. Nah, ini teknik-teknik sehingga website kita masuk ke dalam pencarian Google dengan di halaman-halaman awal. Tekniknya disebut SEO, yaitu Search Engine Optimization. Intinya bagaimana mengoptimasi website kita supaya muncul di halaman-halaman awal. Nah, itu banyak banget tekniknya. Sebenarnya tekniknya ini bisa menjadi satu course sendiri sih sebenarnya, dan tidak mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut tentang SEO itu apa, karena tekniknya banyak sekali. Salah satunya kita harus misalnya di meta headernya, meta title-nya harus ada kata kunci tersebut. Misalnya di kata kunci pemrograman ini, belajar pemrograman, di judul artikelnya harus ada kata belajar pemrograman. Nah, ini di sini kan, di kata kunci ini ada di sini kan, nih kalimat terakhir belajar pemrograman. Nah, ini harus ada ininya nih, judul artikel kita atau judul website kita, atau ini kebetulan H1 nih. Kalau misalnya teman-teman belajar website, ini H1 ya, tag H1. Ini belajar pemrograman dan ada di sini. Nah, dan ini jadi meta title juga. Itu salah satunya. Kemudian nanti ada optimasi dari sisi gambar, kemudian berapa kata kunci yang disebut di dalam website tersebut, di halaman website tersebut, dan segala macamnya. Ini juga nih contohnya ada tips belajar pemrograman, otomatis ada kata kunci belajar pemrograman di sini yang sama dengan yang ditulis di atas. Nah, itu salah satu tekniknya. Banyak sekali teknik-tekniknya, dan senantiasa Google melakukan update terkait aturan-aturan untuk SEO. Jadi ini tidak bisa saya sampaikan di sini. Ini bisa menjadi satu course sendiri sebenarnya. Teman-teman bisa pelajari di internet, banyak sekali materi yang membahas tentang ini. Poinnya ada yang namanya ya, yang mau saya sampaikan di sini adalah ada yang namanya teknik yang namanya SEO ini. Ada teknik yang namanya SEO ini, di mana kita mengoptimasi website kita. Bagaimana cara kita menampilkan websitenya, jumlah H1-nya misalnya ada berapa, H2-nya berapa, kata kuncinya apa aja. Nah, untuk mendatangkan supaya website kita muncul di halaman pertama pencarian Google. Nah, itu namanya SEO. Nanti kita optimasi website kita. Jadi bagaimana tampilan website kita di Google sebenarnya itu berpengaruh dari apa yang kita buat di websitenya sendiri. Kata kuncinya berapa dan segala macamnya, itu banyak sekali faktor-faktornya. Ini nanti teman-teman bisa langsung pelajari ya. Ini SEO. Kemudian ini contoh yang kedua nih. Misalnya saya menulis kata kunci jasa edit video. Nah, jasa edit video kemudian akan muncul seperti berikut. Nah, ini ada yang pertama, ini muncul iklan ternyata dari Tokopedia. Nah, ciri-cirinya apa? Ada tulisan ads, atau kalau dalam bahasa Indonesia ada tulisan iklan. Kemudian juga yang kedua nih, kampanye iklan kreatif dengan menggunakan TikTok ya kan. Yang ketiga ini. Nah, kalau kita menggunakan SEO tadi, yang ini ya, yang SEO tadi ini aturannya banyak sekali, dan untuk mencapai halaman pertama di Google ini butuh waktu yang tidak sederhana. Paling cepat kita membutuhkan waktu 3 bulan sampai 6 bulan supaya, kalau website baru ya, kalau website baru itu 3 sampai 6 bulan supaya website kita muncul di halaman pertama.
dengan berbagai macam optimasi yang kita lakukan. Artinya tidak sederhana. Apa yang kita lakukan sekarang mungkin hasilnya baru berdampak 3 bulan ke depan. Kecuali website kita sudah sering dikunjungi Google, artinya website kita sudah mempunyai ranking yang bagus di Google, kita akan lebih cepat untuk optimasinya. Tapi kalau misalnya website kita baru, itu minimalnya sekali butuh waktu 3 bulan supaya bisa terlihat hasilnya. Nah, kalau teman-teman ingin cepat, teman-teman bisa menggunakan cara ini, yaitu yang disebut SEM, Social Media Marketing. Nah, ini menggunakan iklan. Jadi Google sendiri dia mempunyai mekanisme di mana kalau kita nggak mau repot-repot mengoptimasi website kita dan langsung muncul dengan kata kunci tertentu. Kata kuncinya bisa kita definisikan. Saya pengen muncul di kata kunci apa? Misalnya ini saya tulis di sini jasa edit video, maka yang muncul ini dari Tokopedia, kemudian dari iklan apa nih? Bisnis TikTok, kemudian ada Get Started TikTok. Nah, seperti ini. Ini yang muncul dan ini mereka tidak mungkin mereka juga optimasi, tapi untuk muncul ini sebenarnya mereka bisa langsung melakukannya dari Google dengan menggunakan Google AdWords, Google untuk iklan Google Ads ya, teman-teman. Dan ini tidak perlu waktu lama. Misalnya kita mempunyai website, baru kita bikin websitenya dan langsung kita iklanin, dalam waktu beberapa jam website kita sudah ada muncul di halaman pertama Google. Nah, dengan kata kunci tertentu. Nah, itu yang disebut teknik SEM. Mana yang lebih bagus antara SEO dan SEM? SEO versus SEM, mana yang bagus? Ya, ini bukan bagus-bagusan, tapi mana yang kita bisa melakukan keduanya sebenarnya. Jadi tidak mesti kita lakukan salah satunya saja. Kita bisa menggabungkan antara keduanya. Jadi SEO dan SEM itu sama-sama berfungsi dalam waktu yang mungkin berbeda waktu. Apa namanya? Kita bisa lakukan dalam waktu yang bersamaan, tapi dalam kondisi tertentu yang berbeda. Misalnya kalau untuk website pertama, tapi teman-teman ingin langsung dapat traffic, teman-teman bisa langsung menggunakan SEM. SEO ini lebih kepada bagaimana kita menjaga kestabilan website sih sebenarnya. Kalau misalnya kita ingin website kita dikunjungin rutin harian, SEO ini teman-teman harus optimasi sih, harus benar-benar terapkan di website kita. SEM ini bisa digunakan sebagai validasi, misalnya website kita apakah bagus atau tidak. Kita uji kata kunci tertentu sebelum nanti kita optimasi dari sisi SEO-nya. Misalnya contohnya gini ya, saya coba optimasi kata kunci just edit video. Saya bikin website, saya beriklan di Google, kemudian target just edit video. Ternyata ketika kita sudah munculkan, kita tes nih copywritingnya yang ini nih, titlenya apa sih yang kira-kira menarik, kemudian deskripsinya apa sih yang menarik, nanti berapa persen tingkat kliknya. Karena untuk ads ini, Google Ads ini sebenarnya kita akan membayar ke Google sesuai dengan jumlah klik. Jadi teman-teman nggak masalah, teman-teman tinggal siapkan budgetnya berapa, tinggal teman-teman ganti-ganti aja nih. Teman-teman bisa kita gunakan SEM ini, ads marketing ini, untuk teman-teman memvalidasi ide bisnis teman-teman atau kata kunci teman-teman. Misalnya ternyata dengan kata kunci seperti ini potensi di kliknya lebih gede nih. Ya udah nih teman-teman setelah buat, karena ini nggak mesti ubah-ubah website ya, teman-teman tinggal ubah-ubah yang ada di iklannya aja. Setelah diubah di website, setelah ternyata teman-teman dapat insight yang bagus dari Google Ads ini, teman-teman bisa tuangkan dalam SEO. Ternyata kata kunci yang cocok ini, saya gunakan kata kunci ini sehingga nanti bagus untuk konversi menjadi klik ke website. Nah, ini bisa teman-teman lakuin juga. Ini SEO atau menggunakan search engine. Nah, kemudian selanjutnya adalah sosial media. Kita akan bahas tentang sosial media, teman-teman. Di sosial media tadi kan saya sempat menyinggung bahwa ada yang namanya ada yang namanya SMO dan SMM. Ini sama sebenarnya seperti SEO dan SEM tadi. Kalau SMO itu adalah search
Social Media Optimization, sedangkan SMM ini Social Media Marketing. Nanti teman-teman sebenarnya bisa pelajari lebih detailnya di internet, banyak sekali materinya. Saya hanya menjelaskan apa namanya, gambaran umumnya bahwa ada loh teknik-teknik ini yang teman-teman bisa lakuin. Nanti untuk lebih detail teman-teman bisa optimasi sendiri. Nah, SEO dan SMM ini sama seperti tadi Google search engine tadi, SEO dan SEM. Untuk SMO, sederhananya ini bagaimana kita mengoptimasi website kita supaya bagus di sosial media dan nanti mendatangkan traffic dari sosial media, seperti itu. Contohnya, yang paling sederhana untuk SMO ini, teman-teman bisa menambahkan tombol ini. Nah, ini salah satunya aja ya teman-teman, ini salah satunya. Salah satunya teman-teman tambahkan apa namanya, tombol ini nih di website supaya nanti ketika orang berkunjung ke website dan dia bisa share ulang melalui sosial media dia. Kemudian selanjutnya ketika kita membuat website, kita pastikan juga ada ininya ya, ada OG image. Bagaimana tampilan website kita bagus ketika di sharing di sosial media. Apakah judulnya terlihat jelas? Nah, seperti ini. Ini kan masuknya ke yang ini nih, OG image namanya. Nanti teman-teman bisa pelajari. Yang ini title website. Nah, ini harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman menggunakan teknik SMO ini. Jadi bagaimana kita mengoptimasi website kita supaya nanti tampil di sosial medianya bagus, atau bagaimana cara mengoptimasi sosial media supaya nanti bisa mendatangkan pengunjung ke website kita. Nah, seperti misalnya ini contohnya lagi kita lakukan sharing di sosial media, misalnya ini contohnya Kompas ya, Kompas sharing posting di Facebook. Nanti orang yang like fanpage Kompas ini akan melihat informasi ini, dan kalau dia tertarik dia bisa klik sini dan akan berkunjung ke website kita. Nah, kayak gitu, dan itu akan mendatangkan traffic lagi. Ini bisa kita optimasi juga. Atau sebagaimana tadi kita menggunakan iklan di Google, kita juga bisa beriklan di sosial media. Iklan di sosial media. Ini yang tadi kita sebut SMM, Social Media Marketing. Kita bisa menggunakan iklan. Alih-alih kita membangun, kan seperti Google tadi ya, untuk seperti SEO tadi, untuk membangun traffic dari SMO pasti membutuhkan waktu kan. Misalnya kita bagaimana membuat fanpage kita, dan kita bikin fanpage dulu nih, misalnya ini Facebook, misalnya ini contohnya Facebook dulu deh. Kita menggunakan Facebook, kita bikin fanpage kan, kita bikin fanpage. Bagaimana cara kita mempromosikan fanpage kita supaya pengunjungnya banyak, yang followersnya banyak. Nah, itu kan menjadi hal tersendiri. Kita promosin dulu fanpage-nya supaya banyak. Atau misalnya kalau di Instagram, bagaimana supaya followersnya banyak di Instagram, supaya nanti ketika kita posting banyak yang mengunjungi. Nah, ini membutuhkan waktu. Seperti tadi Google kan, untuk bisa optimasi SEO kira-kira minimalnya kita membutuhkan waktu 3 bulan. Pun demikian untuk social media optimization tidak singkat. Kita karena harus membangun audiens dulu di sosial media kita. Misalnya kita naikin jumlah followersnya supaya nanti ketika kita promosi langsung cepat dikunjungin. Pun demikian kalau teman-teman ingin cepat, teman-teman bisa menggunakan iklan. Contohnya ini ada ini saya ambil dari Facebook. Saya mendapatkan iklan dari Alibaba. Nah, ini contohnya ada iklannya, ada tulisan ini ya, sponsored. Nah, teman-teman bisa cepat. Kalau ingin main cepat, ya tinggal beriklan saja di Facebook misalnya. Teman-teman tinggal beriklan, nanti teman-teman tentukan ininya apa namanya, gambarnya, title-nya apa, kemudian caption-nya apa. Nah, teman-teman bisa langsung booster website teman-teman untuk mendapatkan traffic melalui iklan. Bisa menggunakan Facebook Ads misalnya, atau bisa juga menggunakan ini YouTube ya. Ini YouTube Ads ini. Atau bisa menggunakan TikTok Ads, atau bisa menggunakan Instagram Ads dan lain sebagainya. Intinya kita bisa mendapatkan traffic dari banyak sumber dari sosial media dengan menggunakan iklan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin cepat, ya tinggal menggunakan iklan saja.
Kan kita misalnya kalau di YouTube untuk membangun subscriber, supaya subscribernya banyak itu pasti butuh waktu lama kan. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin videonya ditonton sama orang, ya tinggal beriklan saja di YouTube. Nah, seperti ini. Nanti bisa mendatangkan traffic ke website kita, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, saluran-saluran di website yang perlu kita perhatikan ketika kita membangun website. Nah, sekarang apa sih yang telah Codepolitan lakuin sehingga bisa mendatangkan traffic seperti sekarang? For information, saat ini seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita saat ini mempunyai pengunjung itu sekitar 17.000 pengunjung harian ya. Kita punya pengunjung sekitar 17.000 per harinya, yang kurang lebih artinya adalah setiap hari Codepolitan dikunjungi 17.000. Bagaimana kita Codepolitan bisa mendapatkan 17.000 pengunjung harian? Nah, yang kita saat ini yang sering kita optimasi adalah SEO yang pertama, kemudian SMO, dan kita menggunakan SMM. Nah, ini kita gunakan secara bersamaan. Artinya kita tidak pilih-pilih. Kita tidak pilih-pilih, semuanya kita lakukan bersamaan. SEO ini Codepolitan coba membuat artikel banyak, karena SEO itu sangat terkait dengan konten ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman fokus di SEO, teman-teman bisa optimasi di konten teman-teman. Jadi kita bikin, kalau teman-teman lihat di Codepolitan itu ada menu artikel namanya, artikel. Nah, artikel ini tujuannya untuk SEO. Jadi kita membuat banyak artikel supaya nanti terindeks di Google, dan kita mengejar kata kunci tertentu di Google. Nah, tadi kan seperti saya sampaikan bahwa untuk Google itu ada kata kunci. Nanti teman-teman bisa bahas lebih lanjut, bisa pelajari lebih lanjut di SEO. Intinya Codepolitan itu menggunakan SEO untuk mendatangkan traffic dari artikel. Jadi kita sengaja bikin artikel yang banyak tuh, dan kita kejar kata kunci tertentu di Google dengan membuat artikel tertentu. Misalnya contohnya kita ingin mendatangkan traffic dari Google dengan kata kunci belajar pemrograman. Pemrograman ya, anggap aja ini programan lah. Seperti yang tadi contoh di atas, belajar pemrograman. Nah, kita ingin dapat traffic ketika ada orang searching di Google dengan kata kunci belajar pemrograman, maka kita bikin artikel yang ada kaitannya dengan belajar pemrograman. Ini bikinnya jangan cuma satu, bikin beberapa artikel. Makanya tadi kan ketika kata kunci belajar pemrograman itu ada 2 artikel dari Codepolitan yang ke indeks Google ya. Bikin artikel 1, misalnya artikel 2, artikel 3, artikel 4. Nah, yang mengejar target belajar pemrograman. Gimana caranya? Minimalnya banget bikin di title artikelnya ada kata kunci ini, belajar pemrograman. Di titelnya, di titel artikelnya harus ada kata kunci ini. Nah, itu minimalnya yang pertama. Yang kedua, kata kunci ini belajar pemrograman harus diulang beberapa kali di Google, di dalam kontennya. Itu minimalnya banget, dan banyak teknik-tekniknya lainnya. Misalnya nanti gambarnya harus ada ALT-nya dan segala macamnya. Teman-teman bisa baca lebih detail ya tentang SEO ini. Intinya seperti itu. Jadi Codepolitan untuk mendapatkan traffic dari SEO, kita menggunakan artikel. Misalnya kita kejar kata kunci tertentu, kita buat artikelnya. Misalnya suatu saat Codepolitan ingin kejar kata kunci blockchain misalnya, maka Codepolitan akan bikin artikel tentang blockchain, beberapa artikel seperti ini. Kemudian nanti kita targetkan kata kunci tersebut, nanti akan diindeks sama Google, dan orang akan ketika searching kata kunci tertentu maka akan mendatangkan traffic ke Codepolitan. Nah, ini yang Codepolitan lakuin. Jadi Codepolitan mempunyai saluran pertama dari SEO. Kita optimasi di Google-nya, di Google Search-nya, supaya nanti ketika orang searching kata kunci tertentu yang terkait sama market kita, datang ke website kita melalui Google. Itu yang pertama. Terus cara kedua yang Codepolitan lakukan adalah SMO. SEO itu kita mengoptimasi sosial media. Kita saat ini sih kita fokus di 2, yaitu Facebook sama Instagram. Nah, sebelumnya kita fokus di Facebook, tapi ternyata saat ini Facebook itu untuk organik menggunakan fanpage itu agak susah sekarang.
Jadi untuk fanpage ini sekarang kita terlalu tidak optimasi. Jadi untuk SMO sebenarnya sekarang kita lebih fokus di Instagram. Walaupun Facebook masih kita kendalikan juga, tapi udah nggak terlalu fokus. Sekarang kita fokus di Instagram. Dan belakangan kita mulai masuk ke TikTok sih. Kita mulai masuk ke TikTok ke depannya untuk mengalirkan traffic dari sosial media. Nah, kita seringkali untuk di sosial media itu, karena sosial media di Instagram itu, kalau sosial media itu agak beda ya teman-teman dengan Google tadi. Kalau Google kan kita caranya dengan menggunakan artikel. Nah, sosial media itu bagaimana caranya kita sering share-share tertentu. Nah, ini banyak lagi tekniknya. Misalnya kita nanti sharing-sharing ilmu bermanfaat di sosial media supaya nanti followersnya banyak di Instagram. Dan yang pasti kalau kita menggunakan SMO ini, yang harus kita kejar pertama adalah followers. Nah, followersnya dinaikin atau likes ya kalau misalnya di Facebook ya. Kita naikin dulu followersnya nih, bikin konten-konten yang bagus, yang supaya orang senang sama fanpage kita, senang sama Instagram kita, akun kita, supaya nanti mereka follow, sehingga ketika kita sudah followersnya sudah banyak, baru kita arahin secara berkala, secara paralel juga bisa ke website kita. Baru kita arahin ke website kita. Misalnya kita punya program apa, kita arahin tuh misalnya. Tapi ya dengan syarat apa? Kita naikin followersnya dulu dong, like-nya dulu supaya orang ya tahu website kita. Kemudian yang Kodepolitan lakuin selanjutnya adalah ini, dan ini yang sering kita lakuin juga. Ini adalah SMM, dan kita saat ini masih fokus di ads Facebook dan Instagram. Kita fokus di dua ini sih, di dua tempat, Instagram dan Facebook. Karena ya paling mudah sih saat ini, walaupun sekarang nih si Facebook lagi ada masalah sedikit, ada updatean terbaru yang membuat konversinya jadi kurang bagus. Yang kita lakuin untuk ads ini adalah kalau misalnya kita punya promo atau kita mau nyari user baru, ini sangat enak teman-teman, karena si Facebook itu for information ini jadi satu ya sama Instagram. Jadi dia itu satu perusahaan dan mempunyai manajemen ads yang sama. Nah, kerennya lagi si Facebook Ads ini atau Instagram Ads ini, dia bisa benar-benar mentarget audiens yang tepat. Sama sih sebenarnya si Facebook di YouTube juga sama. Tapi saya lebih nyaman dengan Facebook Ads dan Instagram Ads karena benar-benar bisa tracking orang yang tepat. Karena di Facebook itu ada yang namanya Facebook Pixel. Nah, di Facebook itu ada yang namanya pixel teman-teman. Ini kalau teman-teman belum tahu nanti bisa searching aja. Intinya pixel itu bisa ditanam di website kita sehingga orang yang saat login di Facebook kemudian mengunjungi website kita bisa tracking semua aktivitasnya. Sehingga kita bisa nyuruh Google, kita bisa menyuruh si Facebook ini untuk mencari orang-orang yang semisal dengannya. Itu yang keren banget sih. Misalnya gini ya, kita punya websitenya, ini kita punya website. Kemudian ada orang datang nih, 1, 2, entah melalui apapun itu, 3, 4, dan kebetulan orang-orang ini, misalnya ini orang ya, dia login Facebook, sedang login Facebook. Baik kita menggunakan HP atau menggunakan laptop atau menggunakan desktop, dia sedang login, walaupun tidak dibuka tabnya ya. Walaupun tidak dibuka tab Facebooknya, dia sedang login. Kemudian sedang login Facebook, artinya di browser tersebut sedang login Facebook, dia mengunjungi website kita. Nah, si Facebook akan mengirimkan informasi tersebut. Jadi dia entah mungkin punya database tertentu misalnya, akan merekam, Facebook akan merekam si Pixel ini ya. Si Pixel ini akan merekam orang-orang yang datang tadi. Oh, si A akun ini mengunjungi website ini. Kemudian yang lainnya akun ini mengunjungi website ini, dicatat lagi sama si Facebook Pixel. Si akun ini mengunjungi website ini. Nah, Facebook Pixel kemudian akan merekam semuanya dan akan menyimpulkan, oh ternyata yang datang ke website Kodepolitan ini tipe orangnya seperti ini. Si Facebook kan perusahaan raksasa ya. Dia punya database sangat besar, dia punya
informasi sangat banyak terhadap personal orang. Jadi Facebook akan tahu nih, oh yang suka mengunjungi Cosmopolitan itu orang-orang yang seperti ini. Misalnya orangnya suka, misalnya contoh ya, orangnya suka mengunjungi, suka kata kunci komputer misalnya ya, atau suka apa ya lagi ya, misalnya suka suka follow akun apa gitu kan, atau suka gabung ke grup apa. Nah si Facebook tahu, Facebook akan mencari tahu, mengelompokkan apa namanya, menganalisa kira-kira kesamaan dari semua pengunjung website yang mengunjungi website kita. Dalam hal ini misalnya Cosmopolitan, si Facebook akan mencari tahu kecocokan apa sih dari semua pengunjung tadi, dicocokin semuanya. Oh ternyata dari sekian banyak pengunjung rata-rata pengunjung Cosmopolitan itu sukanya A, B, C, D, E. Nah kemudian si Facebook akan mengiklankan ke orang-orang yang serupa dengannya. Misalnya kita tinggal perintahin Facebook tolong iklankan iklan tersebut ke orang-orang yang semisal dengan ini. Nah itu yang kerennya sih. Nah itu salah satu yang Cosmopolitan pakai Cosmopolitan pakai untuk mendatangkan traffic hingga saat ini. Jadi kita fokus di 3 hal tersebut. So buat teman-teman yang mau mendatangkan traffic, mungkin skema Cosmopolitan teman-teman bisa pakaiin untuk website teman-teman. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti untuk teman-teman kalau ingin tahu lebih lanjut tentang SEO, SMO, dan SMM dan yang lainnya seperti yang saya sampaikan di atas ini, silakan, ada ilmunya khusus sih. Karena pada kesempatan kali ini kita tidak mungkin membahasnya secara lebih dalam. Saya hanya gambarkan tentang strategi dan konsep besarnya aja. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.